Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang ingat pelajaran kita minggu tadi? Nah, iya benar. Pelajaran kita minggu tadi ialah tentang taubat, istiqamah, dan ikhtiar. Nah, pelajaran kita minggu ini yaitu tentang adab salat dan berzikir. Adapun kompetensi dasar adab salat dan berzikir, yang pertama, mengomunikasikan dasar, tujuan, bukti akidah Islam dalam bentuk peta konsep atau media lainnya. Yang kedua yaitu mengomunikasikan sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta artinya. Yang ketiga, mengomunikasikan contoh kisah yang berkaitan dengan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan. Yang keempat, mempraktikkan adab salat dan zikir. Yang kelima, menyajikan hasil analisis sifat-sifat keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya kita membahas pelajaran kita yaitu tentang adab salat dan zikir. Pertama-tama kita harus tahu pengertian dari salat. Nah, salat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Nah, salat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi banyak orang kurang bisa menikmati ibadah salat. Nah, hal ini bisa disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah karena ia menganggap salat hanyalah rutinitas belaka, sehingga salatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Padahal Allah berfirman bahwa dengan salat yang khusyuk, maka seseorang akan bisa terhindar dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Sehingga di antara masalah bangsa ini adalah banyak orang yang salat, tapi sebagian mereka ada yang melakukan korupsi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lalu kita perlu bertanya, ada apa dengan salatnya? Bagaimanakah salatnya? Nah, jadi marilah kita agungkan ibadah salat ini dengan cara memperhatikan adab-adabnya. Adab yang pertama yaitu khusyuk. Khusyuk merupakan adab terpenting dalam salat dan berzikir. Khusyuk merupakan inti dan roh salat dan zikir. Maka salat dan zikir yang tidak diiringi dengan kekhusyukan ibarat badan tanpa roh. Oleh karenanya, khusyuk bermakna menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafal zikir di dalam salat atau zikir di luar salat yang diucapkan. Tidak hanya itu, seorang yang salat dan berzikir juga harus berusaha agar terwarnai olehnya dan berusaha menepati maksud dan tujuan dari lafal salat dan zikir yang diucapkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 2. Nah, Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, makna dasar khusyuk adalah kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, dan ketundukannya. Jika hati telah merasakan kekhusyukan, anggota tubuh yang lain akan khusyuk, seperti prajurit taat pada komandannya. Nah, adab yang kedua yaitu hati yang ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan
ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Nah, berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Riya dan sum'ah termasuk penghalang diterimanya amal seseorang. Maka laksanakanlah salat dan zikir dengan ikhlas dan jauhkanlah diri dari riya dan sum'ah. Nah, adab yang ketiga yaitu menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu salat sudah masuk, bersegera menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Nabi bersabda pada Bilal, "Wahai Bilal, hiburlah kami dengan salat." Nah, maksudnya azanlah lalu kita melaksanakan salat dan menikmati salat. Allah berfirman yang artinya, "Maka celaka bagi orang-orang yang salat," yaitu orang yang salat mereka lupa diri. Nah, para ulama mengatakan lupa dalam ayat ini terutama adalah masalah menyelewengkan waktu salat. Nah, adapun adab yang keempat, menjaga kebersihan dan kesucian tempat salat dari najis-najis yang ada. Adab yang kelima, menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyukan salat. Yang keenam yaitu memakai pakaian kita yang paling terbaik. Nah, saat panggilan salat telah tiba, yang rapi, santun, baik, harum, semerbak bagi laki-laki dan menutup aurat secara sempurna. Allah amat senang kalau perintahnya kita amalkan dengan sukacita. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, "Kuzuzi natakum inda kullil musjidi." Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Memakai pakaian terbaik saat salat merupakan tanda dan wujud syukur seseorang akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan kepadanya. Nah, adab yang selanjutnya yaitu menyesal serta bersedih. Jika tidak dapat menunaikan dan menikmati salat dengan baik dan sempurna, di antara inti salat adalah berzikir di dalam salat. Allah berfirman pada Nabi Daud, "Dan dengan berzikir padaku, hendaklah mereka merasa nikmat." Allah berfirman juga, "Dan sungguh zikir pada Allah lah yang terbesar." Nah, maksudnya adalah kita diharapkan menikmati zikir atau bacaan-bacaan salat kita sehingga berpengaruh pada hati nurani dan amal perbuatan sehari-hari. Adab yang selanjutnya yaitu melakukan dengan khusyuk. Nabi memerintah kita yaitu salatlah seperti salatnya orang yang berpamitan. Berpamitan di sini maksudnya dari dunia ini. Nah, yaitu salatlah seakan-akan ini adalah salat kalian yang terakhir dunia ini. Nah, itu maksud Nabi. Selanjutnya adab berzikir. Nah, kurang abdal apabila orang yang melaksanakan salat usai salam ia langsung berdiri pulang tanpa berzikir, sehingga ba'da salat pun seseorang dianjurkan berzikir. Nah, zikir menurut bahasa berarti ingat. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dalam mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang saleh sebelum kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 205 yang artinya, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Nah, ayat tersebut maksudnya adalah maka kita akan paham bahwa zikir adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah sesering mungkin. Kita sebagai seorang muslim tentunya tidak asing lagi dengan zikir. Hanya saja terkadang kita tidak memperhatikan adab ataupun cara berzikir, sehingga tidak jarang zikir yang kita lakukan tidak berbekas sama sekali terhadap kehidupan kita.
Padahal minimal zikir bisa menenteramkan hati pelakunya. Sebagaimana firman Allah yang berarti, bukankah dengan berzikir atau mengingat Allah hati akan menjadi tentram? Nah, oleh karenanya perlu kita perhatikan adab-adab saat berzikir kepada Allah. Nah, adapun adab berzikir diantaranya adalah yang pertama, ikhlas. Dalam berzikir mengharap ridha Allah dengan membersihkan amal dari campuran sesuatu, menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dengan tingkatannya dalam musyahadah. Adab yang kedua yaitu merendahkan suara. Ketika berzikir hendaklah merendahkan suara. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di sekitarnya. Apalagi dalam berzikir haruslah memusatkan konsentrasi pada keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dengan ketundukan yang sempurna. Namun, dalam salat berjamaah pada aturan tertentu, imam tetap harus membaca ayat-ayat Al-Quran dengan keras, tetapi tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah. Nah, adab yang ketiga yaitu berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah. Karena zikir adalah ibadah, membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Nah, yang keempat, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Yang kelima, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, seperti duduk dalam salat juga yang dianjurkan. Yang keenam, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Yang ketujuh, memilih tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan dua mata, karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Nah, adapun hikmah salat dan berzikir, yaitu hikmah salat. Banyak sekali hikmah yang didapatkan dari salat, antara lain sebagai berikut. Hikmah yang pertama, mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjadikan hati tenang, karena salat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Yang ketiga, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, salat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keenam, salat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Nah, itulah hikmah yang dapat kita ambil dari salat. Nah, adapun manfaat zikir, yang pertama, membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Yang keempat, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Yang kelima, menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. Yang keenam, menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Yang ketujuh, semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun yang kita hadapi. Nah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, manusia dianjurkan agar selalu berzikir. Amalan itu merupakan ibadah, yakni suatu pengabdian dan penghamban diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berzikir manusia diharapkan dapat memikirkan dan mengukur diri, apakah perbuatannya sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala atau justru melanggar larangannya. Nah, adapun rangkuman ataupun kesimpulan pada pelajaran kita pada hari ini, yang pertama, salat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita wajib memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan salat. Yang mana tujuan salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Yang ketiga, zikir adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sudah dicontoh oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang saleh sebelum kita. Nah, kesimpulan yang keempat, kita perlu memperhatikan adab-adab dalam berzikir agar
tujuan zikir yaitu menenteramkan hati kita bisa tercapai. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam sholat dan berzikir. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.